أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, minggu-minggu ini saya senang benar setelah kita membahas tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus kemudian kita membahas tentang sholawat, kita memasuki babak yang saya senengin banget, yakni bagaimana mendorong saudara semua, diri saya, orang tua saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya yang sekarang ini sedang melihat, adik-adik saya dan keluarga besar Darul Quran, untuk kemudian masuk ke pintu pengusaha, pintu dagang, pintu usaha. Ya, saudara-saudara semua yang saat ini masih menjadi karyawan, tidak usah khawatir. Menjadi karyawan itu tidak berarti harus keluar dari pekerjaan untuk kemudian menjadi pengusaha. Tidak, sama sekali tidak. Saudara bisa mengayu di dua sisi sekaligus, dengan kearifan, dengan kemudian bantuan Allah, tanpa kemudian harus kehilangan pekerjaan. Ya, disebutnya barangkali usaha sambilan, tapi bisa jadi nanti usaha sambilan itu lebih besar daripada pekerjaan. Di episode kemarin kita sudah belajar tentang faliyastajibuli, yakni bagaimana kita kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi seruan yang Allah seru kepada kita dari yang wajib dan dari yang sunnah. Hari ini kita akan belajar tentang kelengkapan doa. Saya berharap saudara-saudara semua sudah memulai perjalanan dari berdoa itu sendiri. Saya meminta kepada saudara-saudara semua untuk mencoba, jajal ya, sekali-kali misalkan pasang target 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari saudara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara bisa menjadi pengusaha. Di awal kantor Anda bekerja misalkan, setelah Anda sholat duha, tidak ada salahnya kan menambah 1 bait dari doa-doa saudara semua. Tambahan itu adalah, ya Allah, jadikan saya pengusaha. Luar biasa saudara. Ketika saudara istirahat, begitu istirahat, sebelum kemudian saudara beranjak dari kursi saudara, sebelum kemudian saudara menggulung tangan untuk wudhu pada menjelang sholat zuhur, tidak ada salahnya juga saudara kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya pengusaha. Terus begitu, saudara kembali lagi ke meja saudara, saudara kembali lagi ke ruangan saudara, saudara kembali lagi ke pekerjaan saudara. Tidak ada salahnya juga, bahkan menjadi sebuah kebaikan bagi segenap kaum muslimin muslimat, yakni menambah bait berdoa itu sendiri. Ya Allah, jadikan saya pengusaha. Bila mana saudara terus-terusan ya berdoa kepada Allah menjadi seorang pengusaha, ya Allah jadikan saya pengusaha, ya Allah, ya Allah, ya terus. Ini sebenarnya adalah proses yang semacam kayak apa ya, menanamkan kepada alam bawah sadar saudara, pikiran, hati saudara bahwa saudara ingin bergerak menuju kepada seorang pengusaha. Insya Allah, bukan cuma usaha yang sukses dunia saja, tapi juga akhirat. Baik, saudara, kita akan mereview sebentar apa yang kita kaji kemarin. Mari. Ini saya sudah tulisin ya, kelengkapan doa.
Ya, ini judul pembahasan kita pada hari ini. Semua bisa jadi pengusaha, tapi subjudulnya adalah kelengkapan doa. Berdoa ini menjadi modal yang paling ringan, yang paling murah, yang paling mudah buat siapapun orang yang pengen jadi pengusaha. Dengan berdoa, maka yang miskin bisa, yang kaya pun bisa. Yang berilmu bisa, insya Allah yang bodoh pun bisa. Yang tidak punya apa-apa kecuali Allah, yakinlah doa itu akan bekerja. Tentu apalagi bila saudara sudah punya modalnya. Jadi selain Allah nih, saudara sudah punya misalkan keahlian, sedikit modal uang, sudah ada satu relasi, sudah ada satu pekerjaan. Saudara pun bisa punya turunan atau punya orang tua yang bisa membantu keluarga. Ya sudah, kalau Anda tambahin kemudian plus doa, dahsyat ini. Maka kemudian saya meminta saudara semua pada kajian kemarin, saudara harus yang rajin doanya. Tidaklah disebut berdoa, Senin saudara berdoa, tapi blas gitu baru ketemu Senin lagi berdoa. Datang sekali doang, habis itu udah pleng, itu nggak datang lagi. Katanya mau diskusi, ayo sebaik-baiknya diskusi ya sama Allah. Maka yang rajin, terus-terusan, istiqomah. Maka kemarin saya meminta kepada saudara semua, buatlah absen. Kasih judul nih, perjalanan doa 40 hari misalkan langsung, atau 100 hari. Buat saudara yang beginners kategorinya, boleh bikin absen doa 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari. Bikinlah absennya, ini hari, ini tanggal, ini satuan waktunya, mulai dari tahajud, subuh, duha, zuhur, asar, dan seterusnya. Bila mana saudara kemudian di hari pertama misalkan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saudara di tahajud doa, contreng. Di subuh doa, contreng. Di duha, kemudian saudara doa, contreng, dan seterusnya. Saudara akan kemudian punya skor di sini, berapa kali saudara berdoa. Lalu kemudian, pelajaran yang kemarin adalah, falyastajibuli. Sebisa mungkin kita penuhi apa yang menjadi wajib buat kita, dan hidupin apa yang menjadi sunnah buat kita. Kemudian kita meyakini bahwa doa ini akan bekerja. Yakin sama Allah. Kalau ini bisa dibungkus rapi, bagus, maka judulnya adalah la'allahum yarshudun. Kita akan dapat irsyadat, kita akan dapat kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Setelah segmen yang berikut, insyaallah kita akan masuk kepada kelengkapan doa. Bagaimana sih kemudian bila mana kita pengen doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemana-mana pemirsa, tetap di Wisata Hati Antv. Terima kasih saudara, saya menyenangi doa sebagai senjata betul bagi kita semua. Karena Rasulullah pun bilang kepada kita bahwa banyak-banyak kali kalian berdoa karena kalian tidak tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Jadi secara konten itu ya, konten kita kan hari ini pengusaha toh. Semua bisa jadi pengusaha. Kontennya kan ini konten doanya. Sebenarnya dengan doa ini bisa dipakai buat keperluan apa saja pemirsa. Pokoknya Anda akan kaget sendiri dah bila mana Anda kemudian rajin berdoa gitu. Makanya saya sering bilang misalkan di urusan anak gitu ya. Kita nggak usah khawatir dengan kelakuan anak kita gitu. Yang perlu kita khawatirin adalah kalau kita berhenti berdoa untuk anak kita, itulah saat dimana kita harus khawatir terhadap nasib, kelakuan, masa depan anak kita. Masya Allah. Di urusan berdoa ini pula, kadang-kadang saya menyentil itu ya. Sepasang suami istri yang datang, Ustaz, doakan saya Ustaz, supaya saya bisa punya anak turunan.
Datangnya asar saya tanya, tadi zuhur sudah berdoa kepada Allah? Saling pandangan lalu dia bilang, iya belum. Tadi duha Ustaz. Minta sama Allah supaya bisa punya anak keturunan. Wah, iya Ustaz. Subuh tadi. Wah, ya. Semalam tahajud? Enggak Ustaz. Isya? Aduh. Akhirnya suami istri ini berdua nangis air mata. Iyalah, gak pernah datang ke Allah. Jarang datang ke Allah. Bagaimana kemudian Allah akan memberi gitu. Maka absen ini bisa menjadi absen buat urusan apa? Bisa jadi absen urusan jodoh. Urusan tadi anak. Urusan hutang. Makin Anda nggak punya modal yang lain, harusnya makin kita merapat kepada Allah. Kan cakep ya. Kita kemudian nggak punya pilihan itu kecuali ke Allah gitu. Kita wudhu, terus kita ngomong nih sama Allah. Ya Allah, mau ngapain nih saya? Duit agak punya, ya usaha nggak ada. Mau usaha apa juga nggak ngerti. Teman juga pada susah semua. Orang tua juga ya Allah, mesti saya bantu. Makin nggak ngerti, harusnya doa ini makin dipakai. Baik, bismillah ya. Ini dia kelengkapan doa. Saudara, pada masalah body content, saudara tinggal pakai terserah di urusan apa yang saudara mau. Tapi kira-kira kelengkapan doa tuh begini. Ya. Pertama adalah bismillah. Kemudian saudara sholawat, istighfar, ya. Hamdalah. Hamdalah ini puji-pujian ya. Lalu kemudian konten. Habis selesai konten, ya, saudara kemudian istighfar lagi, sholawat lagi, hamdalah lagi. Ustadz, boleh nggak yang bagian ini dibolak-balik? Boleh. Dibolak-balik. Boleh. Idem. Syukur kalau kemudian ini diantar dengan yang namanya sholat dan sabar. Kalau ini dihantam dengan sholat dan sabar, wah luar biasa. Doa itu luar biasa dah pokoknya. Gimana Ustadz dalam urusan semua bisa jadi pengusaha? Kontennya gimana? Saya mengajarkan kepada diri saya dan semua sahabat-sahabat saya. Cobalah jajal doa yang sederhana saja. Kontennya ya sederhana aja ya. Ya Allah gitu. Jadikan saya pengusaha. Kontennya kalau saudara sudah menjadi pengusaha kan apa? Naik omset. Oke, dapat proyek baru. Lancar tagihan. Kebayar itu, ketutup itu utang bank. Nggak pakai ngutang lagi. Nah, urusan body content ini menjadi saya bilang terserah. Tapi ini, prinsip-prinsip yang ini dipenuhi. Yang rajin, terus-terusan, istiqomah, coba jajal dah. 40 hari begitu. Saya bisa mungkin penuhi yang wajib dan hidupin yang sunnah. Ya. Lalu kemudian, saudara semua, ya, ikutin kelengkapan ini. Kelengkapan standar dalam berdoa. Ustadz kemarin Ustadz bilang, kalau cuman ya Allah jadikan saya pengusaha saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Toh saudara sudah menyebut ya Allah. Dan saudara sudah datang kepada Allah. Tapi, bedakan saudara menyelam dengan peralatan. Saudara berangkat dengan kelengkapan. Dengan saudara menyelam tanpa peralatan. Lalu kemudian berangkat pun tanpa peralatan. Saudara yang mau mancing. Akan beda pula saudara mancing nggak bawa pancingan. Dengan saudara yang mancing bawa pancingan. Yang bawa pancingan akan beda pula. Kalau dia bawa pancingan sekalian bawa apa? Sekalian bawa nasi timbel. Ya kan, jadi nggak repot tuh, nggak kemana-mana. Udah bawa. Saudara udah bawa apa namanya? Umpan. Saudara sudah bawa lagi ini itu dan seterusnya. Baik ya. Nanti kita teruskan. Biar yang satu ini lewat. Monggo. Alhamdulillah. Saya contohkan langsung pemirsa ya. Selamat kembali di acara Wisata Hati Antv. Kita contohin.
Misalkan kita mau nih penuhin rundown ini. Secara sederhana maka kalimatnya akan menjadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, terus istighfar. Nah ini kan sudah nih bismillah. Ya, salawat sudah. Kemudian istighfar. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih. Kemudian hamdalah puji-pujiannya cukup misalkan saudara bilang alhamdulillahirabbil alamin. Baru di sini body content. Body content. Sampai sini terserah. Hari ini kita belajar tentang semua bisa jadi pengusaha di pekan ini. Maka setelah saudara bilang walhamdulillahirabbil alamin. Body contentnya adalah ya Allah, jadikan saya pengusaha. Inilah sependek-pendeknya kalimat. Ya Allah, jadikan saya pengusaha. Lalu kemudian tutup. Nutupnya pakai apa lagi? Pakai istighfar lagi. Pakai salawat lagi. Pakai hamdalah lagi. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, jadikan saya pengusaha. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila mana saudara sangat sibuk, habis jam istirahat kemudian tiba, lalu saudara pengen beranjak, lalu saudara gak cukup waktu nih buat membaca awal dan akhirnya, ya gak apa-apa. Ya Allah, jadikan saya pengusaha. Makin saudara kemudian punya waktu sama Allah, makin hebat. Begini ya saudara, saudara sudah diterima sama seorang gubernur. Saudara sudah diterima seorang gubernur, udah di sini nih. Lalu gubernur bilang, ya silakan, Anda mau ada urusan apa? Terus Anda bilang, apa ya? Gak tahu, pengen ketemu aja. Ya, gak ada apa-apa juga ya, terserah aja gitu. Tapi kan rugi udah di depan gubernur, udah di depan orang kaya gitu loh. Nah, ini bukan sekedar di depan penguasa daerah, ini di depan penguasa alam, Allah. Bukan sekedar orang kaya, tapi dialah yang menciptakan semua orang kaya dan kekayaan yang dimiliki sama orang kaya dan kekayaan yang tidak dimiliki sama orang kaya. Kalau sudah di depan dia, tanggung saudara. Kalau body content yang cuman begini, tanggung. Tapi pembahasan kita tidak cuman sampai di sini. Kita masih ada hari esok. Ini nih kalau saudara mengerti nih. Ya, kalau saudara mengerti, mudah-mudahan ini bisa saudara terjemahkan begitu. Pada bab istighfar, kenapa sih orang sebelum doa harus istighfar? Orang pengen jadi pengusaha, terus Allah bilang, lu jadi karyawan aja gak ingat sholat. Lu gak punya duit aja gak ingat sholat, bagaimana lu punya duit? Istighfar. Hamdalah pun begitu, kalau saudara mengerti nanti puji-pujian itu bagaimana, konteksnya adalah bukan sekadar mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudara sebelum kemudian meminta kepada Allah menjadi seorang pengusaha, hendaknya saudara bersyukur dulu kepada Allah. Ya Allah makasih nih, gaji saya 800, makasih. Makasih. Tapi kalau gaji saya 8 juta, kan lebih enak lagi. Tuh, alhamdulillahnya. Terus tutup lagi, astagfirullahaladzim. Anda berdoa nih, penuh dengan kesalahan kita kadang-kadang kan. Hati kita condong kepada dunia dan segala macam. Allahumma sholli. Tutup lagi sama sholawat dan kemudian tutup lagi sama pujian. InsyaAllah ini kita akan dalamin besok hari Jumat dan beberapa hari ke depan ya di pekan yang akan datang dan atau mungkin pekan yang akan datang lagi kita masih kemudian berbicara tentang semua bisa jadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Ya Allah jadikan semua pemirsa bisa menjadi pengusaha yang saleh-saleh, yang sukses lahir batin, panjang umur, sehat badan,
punya anak-anak keturunan yang saleh-saleh juga ya Allah. Rizkinya barokah, lurus, berkah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, sampai ketemu lagi besok ya. Ya, hari ini belajarnya adem, tenang gitu ya. Mudah-mudahan deh ketenangan ini Allah turunkan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.